Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 392. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Pemimpin preman memandang Elias. Pada saat ini, ekspresi wajah Elias memang seperti orang bodoh. Karena tidak peduli seberapa biasa hal-hal itu. Di matanya, ini sangat baru. Ketika memasuki taman, dia mungkin tidak sebodoh dia. Hei, bodoh, apa yang kamu lihat? Pemimpin preman itu bertanya pada Elias. Elias menoleh dan meliriknya. Lalu bertanya pada Ariel. Saudara Ariel, apakah dia berbicara padaku? Ariel mengangguk penuh arti dan berkata, dia tidak hanya membicarakanmu, tapi juga memarahimu. Bagaimana denganmu? Ketika Elias mendengar ini, ekspresi wajahnya langsung membeku. Dan dia berjalan ke arah pemimpin preman dan berkata, kamu memarahiku. Elias sangat menakutkan. Jadi dia hanya berdiri di grup di depan bajingan. Itu membuat mereka merasa sangat stres. Namun, orang-orang ini terbiasa menjadi sombong di daerah setempat, dan mereka tidak berpikir Elias akan berani melakukan apapun pada mereka. Pemimpin preman berkata dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika aku memarahimu, bodoh? Sebelum dia selesai berbicara, Elias meraih kera pemimpin preman itu dengan satu tangan dan mengangkatnya, dan melemparnya dengan keras. Tubuh pemimpin terlempar, itu terlempar 10 meter penuh dan hancur ke tanah. Orang-orang lainnya memandang Elias dengan ngeri, dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Meskipun pria besar ini idiot, dia memiliki terlalu banyak kekuatan untuk membuang orang dewasa dengan mudah. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Seorang bawahan berlari ke arah pemimpin preman dan bertanya dengan panik. Pemimpin menelan debu, dan membantingnya ke tanah. Tidak dapat berbicara kesakitan. Jadi dia hanya bisa melihat Elias dengan ekspresi mengertakkan giginya. Saya sudah mengingatkanmu, tapi tidak mendengarkan bujukan saya. Tidak heran. Ariel berkata kepada mereka sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, pemimpin itu berkata, sialan, apakah kamu tahu bahwa ini adalah wilayahku dan menyinggungku? Aku ingin kamu tetap berada di luar kota. Elias berkata, pelajarannya tidak cukup. Mereka ingin memulai. Elias menyeringai. Ketika dia berada di pegunungan, lawan Elias hanya, meskipun ada kesempatan sesekali untuk bermain melawan Jeffrey, itu sangat jarang. Berkelahi dengan orang jauh lebih menarik daripada bertarung dengan pohon. Apakah kamu akan bertarung denganku? Elias bertanya sambil tersenyum. Beberapa bawahan menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan orang yang memimpin tampak bersalah. Kamu, jangan datang ke sini. Saya memperingatkanmu. Saya sangat kuat di sini. Dan saya dapat memanggil ratusan orang untuk membunuhmu sesuka hati. Bisakah kamu memukul saya? Pemimpin itu mengancam. Elias berhenti dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Apakah yang Anda katakan itu benar? Benar. Kamu tidak ingin bertanya tentang status saya di sini. Kalau begitu panggil seseorang dengan cepat. Aku ingin mencoba bagaimana rasanya bertarung dengan 100 orang. Kata Elias. Bahkan Ariel tidak bisa menahan tawa mendengar kalimat ini. Bukankah orang ini Elias seorang berani pertempuran? Dia bahkan ingin memilih 100 orang. Sebenarnya, untuk Elias, ini bukan masalah. Bertarung atau tidak, itu hanya ingin bersaing dengan orang. Lagi pula, dia telah tinggal di pegunungan selama bertahun-tahun. Dan pelatihan memukul pohon setiap hari terlalu membosankan. Bertarung dengan orang yang masih hidup adalah hal yang sangat mewah baginya. Sekarang ada jika kamu memiliki kesempatan untuk bertarung dengan 100 orang. Tentu saja aku harus mencobanya. Pemimpin mendengar kata-kata Elias, dan ekspresinya tercengang. Orang ini tidak hanya bodoh. Mungkinkah itu? Dia juga orang gila. Dia terkenal dan tidak memiliki seorang pun di kota. Memang benar kamu berani memprovokasi. Tetapi kamu dapat memanggil ratusan orang dengan santai. Ini membual. Kamu tidak takut dipukuli sampai mati oleh orang-orang saya di sini.
Pemimpin itu berkata, hanya karena kamu ingin membunuhku. Elias berkata dengan jijik. Kaki kanannya tiba-tiba menginjak ke tanah. Jalan yang terbuat dari beton yang sudah runtuh sedikit, dan beberapa retakan baru muncul. Adegan ini melihat hati pemimpin bergetar, berpikir pada dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang kuat. Kamu tunggu aku. Aku akan segera menelepon seseorang. Setelah pemimpin tergagap, dia berdiri dan berlari lebih cepat dari orang lain. Ketika adik laki-laki melihat ini, mereka juga melarikan diri. Elias masuk ke dalam mobil dan pergi. Ariel berkata kepada Elias, "Saudara Ariel, dia telah pergi untuk memanggil seseorang. Bagaimana saya bisa pergi? Saya tidak ingin diperlakukan sebagai pengecut olehnya," kata Elias. Ariel menggelengkan kepalanya tanpa daya. Elias tidak bodoh, tetapi dia terlalu tanpa disadari dan tidak mengerti dunia luar. Bantuan itu jelas kabur setelah mengucapkan kata-kata kejam. Bagaimana dia bisa kembali? Dia tidak pergi untuk memanggil seseorang, tetapi melarikan diri dan tidak akan kembali. Ariel menjelaskan. Elias terkejut dan bertanya, apakah dia berbohong padaku? Ya, berbohong padamu. Kamu benar-benar bodoh. Ariel mengatakan bahwa kinerja Elias adalah hal yang baik untuknya, karena itu lebih kondusif untuk kendalinya. Tetapi di sisi lain, itu juga merupakan hal yang buruk, karena apa yang dibutuhkan Ariel lebih dari sekadar preman. Jika Elias tidak memiliki kemampuan berpikirnya sendiri, apa yang dapat dia lakukan untuk membantu akan sangat terbatas. Elias mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan marah, "Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya memberi orang ini pelajaran yang sulit. Dia berani berbohong kepada saya. Akan ada banyak peluang untuk bertarung di masa depan, dan akan ada duel dengan master. Karakter tidak profesional semacam ini. Kamu tidak perlu membuang energimu. Ayo pergi." Masuk ke mobil lagi. Ariel mengemudi sampai ke Bandung. Pada saat yang sama, Helen muncul di Bandara Bandung untuk pertama kalinya, seolah menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut pirang muncul, dengan hidung mancung, fitur wajah yang dalam, dan pupil seperti elang. Dia melihat semua orang seperti sedang melihat mangsa, penuh agresi. Ketika Helen melihatnya, dia tidak sabar untuk berlari ke sisinya dan berkata, "Kakek, saya kira itu adalah Anda." Ketika pemerintah pusat setempat melihat Helen, matanya yang agresif sedikit melunak, dan berkata, "Nona perlu mempekerjakan orang, jadi tentu saja saya di sini, tetapi saya berinisiatif untuk melamar menjadi bos." "Kakek, tepat hari ini, saya punya masalah. Ikut saya," kata Helen. "Tidak masalah. Kakek ada di sini untuk menyelesaikan masalahmu. Jika ada yang mengganggu Nona, aku akan mengirimnya untuk menemui Tuhan," kata Samsir ringan, dengan nada arogansi yang kuat. Setelah masuk ke mobil menuju ke Villa Nicholas. Keluarga Nicholas di Bandung selalu menjadi perwakilan dari keluarga bangsawan papan atas. Meskipun kebangkitan kuat grup Wibowo telah menyebabkan beberapa kejutan bagi keluarga Nicholas. Tapi itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, Nicholas telah mengakar kuat di Bandung selama bertahun-tahun. Belum lagi statusnya di dunia bisnis. Bahkan citranya di mata publik tidak dapat digantikan oleh perusahaan manapun. Bagaimanapun, amal yang dilakukan Nicholas setiap tahun terpuji. Jika Helen ingin mengendalikan Bandung dengan tangannya sendiri, dia harus mengatasi rintangan Nicholas. Dia dan Daniel telah bertemu sekali, dan mereka telah mengusulkan proposal untuk membiarkan Nicholas mundur dari dunia bisnis Bandung. Proposal semacam ini, secara alami, itu ditolak oleh Daniel. Jadi Helen ingin menggunakan tanah itu untuk menyelesaikan masalah ini hari ini. Jika Anda tidak mundur, maka berjuanglah sampai Anda mundur. Bagi Helen, sesederhana itu. Nicholas sedang duduk di ruang tamu di villa dengan ekspresi tertekan di wajahnya setelah Daniel memberitahunya tentang surat Helen hari itu. Dia selalu gelisah karena momentum grup Wibowo saat ini terlalu kuat, dan situasi Bandung sedang berubah dengan cepat. Dia juga tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kakek, ada apa denganmu hari ini? Kamu terlihat tidak senang," Aisyah bertanya pada Nicholas. Nicholas menghela nafas dan berkata, "Bertahanlah.
Bukankah kamu ingin belajar di luar negeri sebelumnya? Kakek berpikir sekarang adalah saat yang tepat. Bagaimana kalau aku membantumu mengaturnya? Tiba-tiba bahas ini, Aisyah bertanya dengan bingung. Ide Nicholas sangat sederhana. Biarkan Aisyah menjauh dari tempat ini. Bahkan jika ada perubahan dalam keluarga Nicholas, selama Aisyah di luar negeri, itu tidak akan terpengaruh. Dan dia dapat memberi Aisyah banyak uang untuk bertahan. Kamu dapat menjalani kehidupan yang baik tanpa melakukan apapun selama sisa hidupmu. Kakek tidak ingin kamu di sini, kata Nicholas. Aisyah adalah gadis yang sangat cerdas. Pasti ada alasan mengapa kakeknya tiba-tiba mengungkit hal-hal lama. Kakek, apakah tidak akan terjadi apa-apa dengan keluarga kita? Tanya Aisyah, bersambung.